kanan. Mama ini siapa Emma sampai dipukul pakai koper senjata, ditangkap di saat pandemi COVID, itu kan yang terjadi. Mama yang terus melakukan. Mama Emma ini kan yang hari ini dia menyatakan Freeport harus tutup. Lihat penghancuran ini, mungkin Kakak Doli kalau melihat Freeport ini apa gitu, dengan semua kerusakan yang sudah di Freeport ini dia pembunuh. Dia tidak puas kan ambil alamnya, dia sudah racuni semua kehidupan yang ada di atas bumi Amungsa itu, bumi Amungsa Tanah Kamoro. Setelah dirusakin lingkungannya, sungainya, gunungnya, tanahnya dicemari. Setelah itu dia mulai pecahkan konflik antara manusianya. Dia tidak boleh bilang wilayah ini masuk dalam konsennya saya, yang ini tidak, karena orang Amumi itu bukan ada dua, orang Amumi hanya satu, Kamoro hanya satu, suku Sempan hanya satu. Jadi dia harus merehabilitasi seluruh kerusakan itu tanpa menggunakan kriteria wilayah. Jangan dia mata besar kalau hitung dolar. Selamat datang di Ngobar Jatam, ngobrol bareng jaringan advokasi tambang. Saya Hema Malini. Ini adalah podcast pertama kami di YouTube Jatam. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Adolfina Kung, atau yang biasa dipanggil dengan Kakak Doli dari Yayasan Lepemawi. Betul? Betul. Oke. Kakak Doli, halo. Ya, halo. Kakak bisa cerita nggak sejak kapan gabung ke Yayasan Lepemawi? Jadi komunitas kami itu dulu sebenarnya forum. Jadi kami tahun 2013 bulan Desember itu ada laporan mama dari kampung Agimuga itu sampai di kami bahwa mereka sedang terjadi kecelakaan laut. Jadi kami berpikir bahwa itu kecelakaan biasa waktu itu. Tetapi ternyata perahu yang ditumpangi oleh masyarakat dari Agimuga itu menabrak limbah tailing Freeport, yang karena limbah dia meresap sungai-sungai itu jadi dangkal sehingga mereka mengalami musibah. Jadi sejak saat itu saya ke kampung Agimuga, kan kampung saya, terus tujuan saya pergi Natalan pulang Natalan. Di sana juga masyarakat di kampung setelah kami ibadah keluar itu banyak berbicara tentang itu, pendangkalan, banyak korban yang terjadi. Akhirnya saya berpikir untuk menjadi ternyata ada masalah begitu. Jadi setelah saya pulang ke kota, ke Timikanya, saya undang beberapa teman-teman untuk bagaimana kita diskusi tentang ini. Dari situ kami bentuk forum di tahun 2013, forum diskusi. Kami mulai diskusi, ternyata ada korban lagi, ada informasi, ada korban terus di situ. Jadi yang korban yang kami maksud itu adalah masyarakat dari 3 distrik, Agimuga, Jita, Manasari. Jadi berarti Yayasan Lepemawi ini yang dari 2013? Ya, jadi dibentuknya dari 2013 akibat ada korban kecelakaan laut itu. Terus ini bukan tentang korban kecelakaan, tetapi juga itu tentang banyak hal yang berubah di sana. Jadi sejak kehadiran Freeport sudah selama setengah abad ya, sekarang sudah 54 tahun, itu dia membuang limbah dari pegunungan, dia sekitar ketinggian 1000 itu dia buang ke arah laut kan, jadi limbahnya pasti menyebar begitu tailingnya. Jadi ini tentang hari ini yang hilang begitu. Jadi apa perombakan alam yang terjadi, bagaimana kehancuran peradaban suatu suku. Jadi hilangnya mitologi budaya mereka di situ. Jadi ada suku Amume, Kamoro, dan juga suku Sempan. Tetapi hari ini yang akhirnya tahun 2013 itu
2014 kami bentuk LPMAWI. LPMAWI itu kepanjangannya Lembaga Peduli Masyarakat Wilayah Mimika Timur Jauh. Tetapi dalam keseharian kerja kami itu bukan lembaga, kami tidak ada kantor, kami tidak ada dukungan juga. Jadi kami hanya semacam komunitas yang di dalamnya itu ada pemuda, ada komunitas perempuan juga. Dan ada tua-tua adat yang jadi penasihat kami juga, begitu dari kampung Jita, Gimuga itu ada tua-tua adat. Jadi waktu itu kami melakukan sosialisasi, kami berpikir untuk melakukan sosialisasi tahun 2013 ke kampung Jita dengan Gimuga itu. Kami ke sana terus di kampung itu, di situ ada 23 kampung. Data statistik Timika dalam angka tahun 2017 itu kami menemukan ada 6.400 sekian penduduk di situ. Oke. Sebelum mungkin ke situ, berarti untuk LPMAWI ini tadi dia isunya tentang semua kerusakan yang terjadi di Papua, terkhusus lingkungan atau termasuk juga perempuan. Iya benar. Jadi LPMAWI itu hadir karena kepedulian kami terhadap lingkungan yang hancur, alam di sekitar pantai Mimika Timur atau di sekitar Puriri, Kampung Pasir Hitam yang hilang. Oke. Tadi Kakak Doli juga sempat bilang Freeport di Papua itu sudah 54 tahun sejak 1967 ya. Mungkin bisa diceritain Kak, selama 54 tahun itu tadi bagaimana, apa yang dilakukan Freeport di Papua? Karena selalu kita atau mungkin banyak kawan-kawan kalau mendengar tentang Papua itu sangat, wah ada banyak masalah yang terjadi di sana begitu ya. Mungkin lewat Kakak Doli kita bisa dengar lebih banyak tentang sebenarnya apa yang terjadi di Papua sejak Freeport masuk ke Papua. Gimana Kakak Doli? Sebenarnya yang terjadi terhadap rakyat Papua itu kan, kalau khusus untuk di Timika itu kan ada 2 suku, Mimika Moro. Terus kan ada dana yang dibantu oleh Freeport, tetapi itu pendidikan, kesehatan dengan ekonomi. Dan ada yayasan yang mengelola itu. Itu yang mungkin perhatian dari Freeport ke masyarakat adat, mas pemilik hak wilayah, pemilik gunung, dan yang 2 suku tadi. Tetapi persoalan yang saya cerita tadi adalah yang hari ini Freeport abaikan. Artinya bahwa kalau mau cerita tadi adik tanya, sebenarnya apa yang Freeport buat? Ya Freeport tinggalkan banyak masalah di sana. Artinya yang Freeport buat itu dia lebih banyak meninggalkan pelanggaran HAM, nilai kemanusiaannya tidak ada begitu. Jadi Freeport ini juga kan statusnya kan dia di Papua itu, waktu itu Papua juga belum statusnya masuk terintegrasi ke Indonesia begitu. Kita semua tahu itu. Jadi kan dia hanya masuk mengklaim-klaim begitu kan. Jadi persoalan yang hari ini tuh yang komunitas kami latar belakang muncul itu karena itu. Jadi cerita dari yang tadi, terus yang tempat yang kami bicara, yang tadi saya bilang ada 6.000 sekian warga, itu Freeport berdalih bahwa Adolfina, tempat yang kalian bicara ini tidak masuk dalam wilayah konsensinya saya. Jadi saya tidak bertanggung jawab, itu kata Freeport. Kami kan sudah melakukan pertemuan di atas pertemuan dengan Freeport, sampai melakukan pertemuan segitiga, menghadirkan yayasan yang mengelola dana itu. Freeport kami duduk bicara, tidak pernah ada solusi tahun 2016. Oke. Kakak Doli mungkin bisa diceritakan posisinya Freeport ini yang berhadapan langsung dengan ada berapa desa yang mengalami kerusakan dan saat ini sudah meluas mungkin sampai kemana? Baik dari mulai dia masuk, ya kan? Ada berapa kampung yang ada di sana pas lokasinya, kemudian kerusakannya sampai mana? Karena kan Freeport berdalih itu bukan tanggung jawab mereka begitu. Ya, konsensasinya dia. Jadi Freeport itu dia ketika kami bicara dia bilang kami sudah memperhatikan
masyarakat korban langsung. Masyarakat korban langsung itu ada orang suku Amume yang di 3 desa, itu istilah Pripotwa, Singarwano, ada di lingkar tambang itu, punya rumah yang penduduk asli di bawah gunung, kaki gunung. Terus eh, apa Kamoro yang ada di 5 Daskam, itu istilah Freeport 5 Daskam. 5 Daskam itu Tipuka, Ayuka, Nayaro, Koprapoka, Nawaripi. Itu Freeport memberikan kompensasi. Tetapi saya juga tidak tahu kompensasinya kayak bagaimana yang mereka terima. Karena itu sebenarnya pernah ada keluhan juga dari masyarakat di Nayaro. Saya tidak mau sebutkan namanya, tetapi mereka hanya menerima bantuan yang tidak sepantasnya dengan hasil kerusakan yang mereka alami gitu. Nah, itu pernah juga ada. Jadi sementara yang saya bicara ini adalah suku Amume yang hidup di wilayah pesisir. Kenapa mereka ada di wilayah pesisir? Ya karena dulu misionaris datang, ini kan kita bicara tentang peradaban sebuah suku yang dari gunung ke pantai. Misionaris datang, orang tua kami itu ikut misionaris sampai di wilayah pesisir. Ketika mereka mau kembali, itu sudah terlalu jauh. Perjalanannya jalan kaki harus sampai hampir 1 tahun lebih. Jadi suku Sempan ini dia bukan suku Kamoro. Tetapi selama ini Kamoro mengklaim dia. Di Timika itu ada suku asli juga namanya suku Sempan. Suku Sempan ini dia hidupnya bisa berkebun, dia bisa berperang menggunakan anak panah. Jadi dia bisa hidup kehidupan dia itu bisa kayak orang Amume, dia sama. Tetapi dia tetap melaut mencari. Tetapi suku Kamoro itu dia hidupnya masih nomaden berpindah-pindah. Jadi aktivitas mereka, keseharian mereka ada di sungai dan laut tadi. Jadi di sana ada budaya, filosofi daripada suku Kamoro dan Sempan itu sagu, sampan, sungai. Ini mulai hilang. Sagu, sampan dan sungai. 3S. Jadi iya 3S itu budaya itu sedang hilang. Jadi berbicara tentang sampan, jadi perahu itu mereka gunakan perahu itu jadi budaya, mendayung itu jadi budaya daripada suku Kamoro dengan Sempan. Bukan asal mendayung begitu. Jadi ketika orang meninggal, mereka melakukan penghormatan. Jadi mereka melakukan kayak di Bali ini reklamasi jenazah. Mereka melakukan itu di sungai dan melakukan penguburan. Tapi ini hilang, ini kan ritual budaya. Nah, terus berbicara tentang sungai. Sungai itu bagi perempuan-perempuan Kamoro atau pesisir itu Sempan, sungai itu kebunnya dia atau seluruh aktivitasnya dia itu ada di sungai. Mulai dari mencari kepiting, udang, ikan, tambelo tuh bahasa di sana itu juga jenis makanan biota yang ada di laut. Nah, jadi mereka mencari dan mengumpulkan itu di laut atau sungai. Riset kami 2017 itu kan 5 sungai hilang. Sungai Wanogong, Ajikwa, Nipa, Manarjawe, Ajira, sungai ini kan hilang. Ini kan kita bicara tentang mereka punya tempat makan, hidup, mencari, ini hilang hari ini. Jadi sungai itu yang hidup, habitat-habitat tadi yang mereka selalu mencari, mengumpulkan makan. Kita orang Papua ini kan tidak bisa masuk ke daerah orang lain. Itu tetap ada konflik. Kalau moyang saya Tuhan ciptakan kami di situ, kami tetap di situ. Kami tidak bisa menyeberang ke sana. Itu nanti masuk ke orang lain ke wilayah adat, begitu. Jadi itu cerita tentang sungai. Jadi sungai itu juga sebagai alat perdagangan perekonomian tradisional di sana. Mereka masih menggunakan budaya yang berbarter. Dia macam dapat sagu dengan ikan ini. Dia ke kampung yang sebelah, nanti dia pakai menggunakan perahu tadi, dia pergi tukar ini garam, vaksin, itu kan masih terjadi di sana. Budaya barter itu mereka tidak pernah hilang. Menggunakan sungai itu mereka antar pulau, mereka keliling budaya berbarter, mencari. Sungai itu juga bukan alat transportasi saja, itu alat peradaban suku Amumu yang tadi saya bilang, kenapa mereka ada di pesisir. Ceritanya kan mereka ikut sungai. Jadi sagu dengan adanya ini, kemarin saja tanggal 29 Januari ini,
Saya kan baru ke Kampung Otakwa. Cerita dari mama dorang di situ, kepala kampung, bahwa mereka mau mencari sagu harus ke kepala air. Belum lagi mama mereka cerita mau mencari air bersih harus ke kepala air. Itu jauhnya membutuhkan BBM 200 liter. Kami kemarin ke sana, yang dulunya hanya butuh BBM 40 liter, kami harus isi BBM sampai 90 liter. Habis 5 jam di laut, hanya mutar. Jadi laut, bukan bicara kalinya saja, tapi ini lautnya mulai muncul pulau-pulau baru. Lautnya semakin bergelombang. Biasanya gelombang ombak itu pukulnya kan di pinggiran pantai, tapi karena pantainya sudah tidak ada, akhirnya dia tambah kencang, lautnya semakin jauh. Kami 5 jam di situ. Ini tanggal 29 kemarin bulan Januari saya ke bawah ke Kampung Otakwa. Itu luar biasa. Jadi kawan-kawan, tadi Kakak Doli menyampaikan bahwa sejak Freeport beroperasi di Papua atau hadir di Papua, itu kawan-kawan mungkin untuk juga harus mengetahui bahwa dalam setiap pengambilan atau bahkan dalam produksi 1 gram emas saja itu dia menghasilkan 2 bahkan sampai 5 kilo lebih itu limbah atau tailing tadi yang Kakak Doli bilang beracun atau logam-logam beracun yang ini dibuang ke sungai. Dan ini mengakibatkan ada banyak sekali kerusakan tadi, baik itu pendangkalan sungai ya Kakak Doli ya. Tadi yang awalnya di sungai pendangkalan, direklamasi. Itu awalnya di mana Kakak? Karena kan itu meluas kan? Saat ini sudah sampai di mana saya lupa namanya. Sudah sampai mau masuk ke Agi Mugajita sekarang. Karena juga tadi mulai dari ada pendangkalan sungai, kemudian ikan-ikan yang bahkan banyak mati, yang ini juga mempengaruhi bagaimana konsumsi untuk mendapatkan ikan atau bahkan untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, termasuk juga tadi budaya yang hilang dan ada banyak sekali, dan itu berlangsung sudah puluhan tahun. Betul ya Kakak Doli? Berlangsung, bayangin kawan-kawan, itu berlangsung terus-menerus, dan sampai hari ini apa yang dilakukan pemerintah Indonesia Kakak Doli? Dari satu pemerintah ganti ke pemerintah, karena yang terbaru kan direkturnya dari Freeport, bahkan petinggi-petinggi Freeport selalu mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan AMDAL. Ini kami juga selalu bertanggung jawab dengan kebutuhan masyarakat Papua atau warga yang ada di 5 Daskam itu tadi, itu yang dikatakan. Atau mungkin pemerintah selalu mengatakan ini sangat mempengaruhi pendapatan negara, itu yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Tapi kalau sejauh ini tadi dengan berbagai kerusakan yang banyak sekali, dan ini sekali lagi sangat sulit untuk dipulihkan karena bicara tentang pengerusakan sungai, air, dan lingkungan yang ada di Papua, begitu. Jadi dia punya modelnya itu pengerusakan sungai tadi itu di atas sungai yang sudah kering, Freeport menanam mangrove. Bukannya sedot limbahnya, tapi menanam mangrove. Freeport lakukan penanaman mangrove ini kan di Mile 21 itu. Mile 21 itu area yang bukan rumah penduduk di situ. Itu areanya Freeport, steril wilayah Freeport. Ada keamanannya, dijaga. Orang tidak bisa masuk di situ. Sementara yang saya bicara, yang tadi komunitas kami bicara itu bukan di situ. Ini kami bicara di mana di situ ada perumahan warga, tempat berburu, tempat mencari, jalur transportasi, masyarakat penghubung ke kota, ke kampung-kampung. Ini yang hilang, ini yang kami bicara. Jadi program Mil 21 itu dibubarkan saja, Freeport. Itu omong kosong, penghijauan untuk siapa di situ? Situ kaget di situ, setiap hari penghijauan di situ bikin apa? Mungkin yang Presiden Freeport maksud di situ. Dia sudah melakukan penghijauan itu kan selama ini yang tadi saya cerita itu hanya penipuan satelit kan itu. Jadi ketika dulu waktu yang orang Amerika datang kan mereka menggunakan helikopter turun. Ini hijau semua, tidak ada apa-apa.
Tidak boleh begitu, itu kan dengan menghilangkan kali, menanam mangrove, mau menyatakan kepada dunia bahwa ini semua baik-baik saja. Jadi Tidak. kalau dari atas kelihatannya hijau Hijau begitu karena semua. ditanam mangrove. Itu ada pulau Puriri, Yapero, Kelapa Satu yang terancam hilang hari ini, yang sudah tidak bisa. Kalau Pulau Puriri itu dulu, waktu saya masih ingat tahun 90-an dengan bapak saya dari Agimuga ke Timika itu kami tidak pernah melintas dekat pulau itu Pulau Kerama. Saya bilang, Bapak kenapa perahu tidak bisa ke sana? Itu tidak bisa, itu ada ikan paus di situ, itu moyang orang Kamoro. Hari ini pulau itu sudah hancur kan, kami harus mau masuk di situ saja itu tidak bisa, harus dorong perahu sampai 2 jam di situ. Terus sampai ada tahun 2017 kami membuat film dokumenter daerah hilang. Itu Kampung Pasir Hitam hilang. Kampung itu dikepung oleh limbah. Jadi warga yang ada di kampung harus pergi Sudah dari mengungsi ke kota, ke keluarganya. Itu pun Freeport tidak lihat. Sungai yang direklamasi, ada sungai Nipa yang main-main. Ada, kami punya data video-video. Terus kemarin ternyata teman-teman di Jatam, mereka melakukan pemantauan lewat GIF peta itu saya kaget juga bahwa ternyata Freeport itu sudah mencemari laut seluas 147,0039 hektar. Dan juga ternyata bukan 6 sungai yang hilang saja, tetapi ada 62 anak sungai, bahkan termasuk sungai itu ikut tercemar. Itu kan data kemarin, penemuan baru dari makanya saya pikir Freeport berhentilah melakukan pembohongan publik. Kan itu yang tadi dikatakan oleh adik itu kan Tony Wenas, dia pernah datang berbicara di DPR RI ya bahwa kami sudah melakukan mitigasi, kami sudah melakukan membangun rumah untuk yang kena dampak, tailing tidak berbahaya. Tailing tidak berbahaya bagaimana? Terus kasus kematian ikan sudah 4 kali terjadi. Tahun 2016 itu kan yang paling banyak terjadi. Sampai Direktur Lembaga Musyawarah Suku Kamoro bilang Freeport hal ini harus terus terang yang dibuang Freeport merkuri atau limbah. Terus DPR bentuk pansus, tidak ada hasilnya, tidak terbuka bahwa mereka harus terbuka bahwa ikan ini yang layak dikonsumsi, ikan ini yang tidak. Hari ini kan masyarakat mengkonsumsi ikan yang kemarin cerita dari Mama Sepriana, kemarin yang tanggal 29 kakak cerita itu, bahwa ikan itu mulai berubah bentuk. Masa ada ikan yang kepalanya besar, terus ikan yang biasanya tidak kayak begitu, badannya kecil, ada ikan yang begitu, Mama ini cerita. Jadi sudah bermutasi. Iya, jadi dia bilang saya, aduh anak, kalau alangkah baiknya anak bertahan lagi di sini biar kami mancing ikan itu. Tapi kan kami tidak punya BBM yang cukup untuk bertahan. Begitu. Jadi bagaimana dia bisa bilang ini kan bukan tentang dibuang tailing saja itu dilarang. Bukan tentang tailing ini berbahaya atau tidak untuk manusia itu tidak. Tetapi sejauh mana ini sekarang jangkauan tailing itu. Terus Freeport berdalih bahwa ini tidak masuk di Amung yang ini saya tidak lihat Amung tidak begitu. Dia harus lihat keseluruhan dari wilayah yang pegunungannya sampai di pesisirnya. Jadi kan kasus kematian ikan itu kan sudah terjadi 2016. Itu di lokasinya Mampara dekat Persait Pelabuhan. Terus sudah tahun 2020 terjadi juga di bulan Februari. Bulan Maret 2021 terjadi juga. Kasus yang kemarin yang terjadi di yang tahun 2021 itu bukan di wilayah suku Kamoro lagi. Sudah masuk di wilayah suku Sempan, itu di Kalimomoa ikannya mati itu. Kan ada video yang saya share ke teman-teman. Itu kan ikannya mati di situ. Tetapi hal ini Freeport akan besoknya Freeport mulai kasih keluar media. Ikan mati karena fenomena alam. Fenomena alam bagaimana? Fenomena alam. Ikannya pada saat tolakan air laut dia ikut naik. Terus mau turun kembali ke laut.
kehabisan oksigen, masa ada kayak begitu ikan? Ini kan manipulasi yang Freeport buat. Jadi Freeport dia harus jujur, dia harus terus yang pembahasan AMDAL-nya lagi yang tidak jelas. Siapa yang bilang Freeport dia beroperasi di Timika menggunakan AMDAL? Tidak pernah ada AMDAL. Saya pikir ada ini kan temuan dari kawan-kawan Jatam juga bahwa Freeport itu tidak pernah menggunakan AMDAL. Itu tahun 2014 kalau tidak salah, 2004. Itu kan dia pakai rekomendasi dari Kementerian KLHK. Artinya selama berpuluhan tahun yang tadi kakak cerita berabad-abad itu dia beroperasi. Dia tidak perlu peduli dengan lingkungan. Dia tidak menggunakan AMDAL. AMDAL itu dibahas dia ketika Freeport mau dirubah ke UPK. Buru-buru lah itu Freeport bahas seolah-olah dia pakai AMDAL. Ada di undangan bikin pembaruan AMDAL. Pembaruan AMDAL bagaimana itu baru bahas AMDAL-nya tahun 2020 kemarin bulan Agustus. Dan sekali lagi itu tidak melibatkan warga yang ada di dia tidak melibatkan warga yang kena dampak. Kita bahas AMDAL ini kan tentang masyarakat tidak mengerti AMDAL ini apa. Jadi kan tidak dikasih pemahaman, tidak disosialisasikan baik kan tahapan AMDAL kan ada prosesnya. Ada berapa proses AMDAL itu harus dilalui semua. Oke. Tetapi ini diculik elit-elit kampungnya, pemerintahnya yang hadirkan di Jakarta negosiasi AMDAL tidak bisa begitu. Itu juga dia melanggar aturan. Jadi tadi sempat juga Kakak Doli sampaikan ada banyak kali dampak-dampak yang diakibatkan oleh Freeport ini dan fakta-faktanya jelas, data-datanya jelas, kerusakannya itu jelas gitu ya. Nggak bisa ditipu-tipu lagi karena kerusakannya terus-menerus berlangsung dan semakin meluas dan tadi banyak mengakibatkan daerah tangkap ikan juga sudah semakin sulit, jadi harus pergi lebih jauh untuk bisa dapat ikan. Ini juga perlu ongkos yang lebih besar lagi. Kemudian tadi juga bahkan banyak penyakit-penyakit juga yang terdampak ke anak-anak, termasuk tadi perempuan. Tadi Kakak Doli sampaikan. Kita juga mengenal ada perjuangan Mama Yosepa Lomang yang ada di Papua. Dan ini juga mungkin bisa diceritakan Kakak Doli, bagaimana dampaknya ini terhadap perempuan ya yang ada di Papua, mama-mama. Karena juga, atau Kak Doli sendiri, karena menghadapi langsung apa yang dilakukan oleh Freeport begitu. Ya, tadi cerita tentang perempuan itu kan itu 70-an itu tahun 70-an itu kan gerakan perempuan muncul ya memprotes Freeport. Itu kan ada Mama Yosepa Lomang, Mama Emma Narkime dengan teman-temannya waktu itu. Jadi mereka protes waktu itu gerakan pertama perempuan yang muncul saya pikir di Timika. Jadi mereka memprotes mereka duduk di bandaranya selama 3 hari dengan pasang api. Itu kan tanda mereka melakukan perlawanan. Nah, jadi itu kenapa Mama Yosepa, Mama Emma mereka protes itu karena tadi saya cerita budaya tadi, filosofi tadi. Jadi kan suku Amume itu sebenarnya dia surga sedang hilang kan. Dia surga dalam arti ini. Gunung itu dianggap memang sangat keramat, suci, yang dihancurkan, digundulin, dibom. Akhirnya moyang daripada gunung-gunung itu tidak tahu. Itu kan ada Tuhannya orang Amume di situ. Jadi cerita tentang itu tidak terlepas dari perempuan yang perempuan ini disimbolkan dengan tanah. Jadi perempuan ini selalu tubuh perempuan ini disimbolkan dengan perempuan sebagai pemberi kehidupan. Jadi itu filosofi yang berlaku di suku Amume dan Papua keseluruhan bahwa perempuan itu dilambangkan dengan tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu dia semua kehidupan yang ada di atas bumi ini itu ada di atas tanah. Jadi ketika Mama Yosepa merasa bahwa eksistensi diri mereka sebagai filosofi tadi perempuan sebagai tanah itu dihancurkan oleh Freeport, dihancurkan. Akhirnya mulailah mereka mencari jati diri mereka begitu bahwa ini kami sedang hilang sebenarnya, kami sedang dibunuh gitu.
Jadi itu mama-mama mulai melakukan pergerakan perlawanan. Waktu itu perlawanan mereka terbuka sampai penangkapan. Kan cerita Mama Yusefa kan pernah sampai polisi siksa, Berhari-hari ya di berhari-hari. tahanan. Mama ini siapa Emma sampai dipukul pakai koper senjata, ditangkap di saat pandemi COVID. Itu kan yang terjadi, mama-mama yang terus melakukan. Mama Emma ini kan yang hari ini dia menyatakan Freeport harus tutup. Tidak ada keadilan untuk orang Papua lagi, Freeport lagi ada. Kan ini perjuangan mama mereka. Tapi kalau untuk kami sendiri, kami juga lalui di mana ada budaya yang patriarki, di mana kami sebagai pemimpin kelompok komunitas itu pasti ada di stigma ya, oleh bisa oleh dari segi adat. Wah, kok dia perempuan tapi ngomong terus, perempuan tapi bicara di luar mas. Ini kan kami juga alami itu. Tetapi ini bukan tentang itu, ini tentang yang tadi filosofi itu. Bahwa kami sebagai perempuan, kami sedang melihat bahwa sumber-sumber kehidupan itu sedang dihancurkan oleh Freeport. Jadi bagaimana kami harus menyelamatkan itu. Dan tantangan kami itu banyak, di stigma oleh negara. Saya hari ini akan berdiri di kantor Freeport, mungkin saya akan demo dengan teman-teman saya. Tetapi yang dilihat oleh negara dengan Freeport bukan yang, oh ini mereka bicara tentang keadilan lingkungan, yang Freeport buang limbah apa, bukan. Tetapi itu dulu mereka demo tentang Papua Merdeka. Ini stigma yang mereka bangun. Ini luar biasa stigma. Jadi stigma-stigma ini juga dari negara kami dapat juga. Bahwa, tetapi saya pikir bukan berarti proses perjuangan itu harus berhenti begitu. Jadi, dan memang sampai dengan sudah 11 tahun saya dan komunitas teman-teman saya itu kami berjuang, bahkan sudah sampai di provinsi, dinas lingkungan hidup. Kami sudah berjuang sampai di sana bawa stempel air. Kami mau memeriksa sebenarnya Freeport sebenarnya buang apa yang Freeport buang sebenarnya sampai alam kami rusak begitu. Tetapi dinas lingkungan hidup putar-putar kami, dia membohongi kami. Kami juga sampai di kantor Majelis Rakyat Papua tahun 2014-15. Itu udah lama sekali, tetapi mereka sampai di Timika pertemuan dengan kami, bilang mau ke lapangan, tidak jadi negosiasi dengan Freeport, di mana mereka tidak tahu. Hasil yang kami bawa untuk kami harus lihat sampel dan itu tidak jadi, kami pulang. Ini kan proses perjuangan yang belum lagi kalau saya mau cerita tentang saya sering diintimidasi, teror, itu banyak. Mungkin setelah saya dari sini Jakarta pulang juga tidak tahu, saya belum tahu apa yang akan terjadi dengan saya. Kan pernah saya kemarin tahun 2022 ini kemarin saya dapat informasi bulan November saya dicari Intel, 2 orang datangi kantor Limbah Adat. Mereka bilang bahwa Adolfina, dirimu sedang dicari oleh Intel, 2 orang. Mereka bilang mau bahas tentang apa, saya tanya. Terus dari situ ada orang antar, katanya mau nunjukin rumah saya. Silakan, saya bilang, masalahnya apa? Kakak Doli, berarti tadi dari stigma untuk kawan-kawan yang tetap terus berjuang, kemudian juga intimidasi yang kawan-kawan LPMAWI dapatkan, termasuk juga Kakak Doli ini juga sekaligus menunjukkan selain melakukan penghancuran lingkungan hidup, kehadiran Freeport memang mengakibatkan kekerasan yang terus berlangsung terhadap warga atau rakyat Papua hari ini, begitu ya Kakak Doli. Karena memang kalau kita lihat tadi kekerasan ini terus berlangsung. Jadi bukan hanya bicara tentang ruang lingkungan hidupnya aja yang dihancurkan, tapi saat ini juga terancam kan begitu. Kekerasan terus dilakukan. Kita juga sudah melihat bagaimana militer, aparat terus dikirimkan sana dan sebagainya, dan itu yang juga dialami oleh kawan-kawan di sana begitu ya. Ya, kalau melihat itu semua Kakak Doli, kalau lihat Freeport itu gimana sih? Melihat penghancuran ini, mungkin Kakak Doli kalau melihat Freeport ini apa gitu? Dengan semua kerusakan yang sudah di... Freeport ini dia pembunuh. Dia tidak puas kan ambil alamnya, dia sudah racuni semua kehidupan yang ada di atas bumi yang mungsa itu.
Bumi Amungsa, Tanah Kamoro, setelah dirusakin lingkungannya, sungainya, gunungnya, tanahnya dicemari. Setelah itu dia mulai pecahkan konflik antara manusianya, antara suku, antara subsuku, antara marga. Ini kan dia buat itu. Tetapi anehnya terpengaruh. Yang orang asli di sini seharusnya tidak boleh terpengaruh dengan itu, Freeport. Mereka seharusnya pintar melihat bahwa sebenarnya siapa yang ini. Oke, kalau melihat perjuangannya tadi dengan banyak hal yang sudah Kak Duli juga sampaikan, ini dari elit mau di pusat sampai lokal juga mendukung Freeport begitu. Bagaimana menurut Kakak untuk perjuangan ini Freeport nih harus memang berhenti, ini harus ditutup. Bagaimana kalau melihat sampai perjuangan sekarang? Kalau Freeport tutup pasti semua orang mau begitu. Semua orang Papua mau Freeport ditutup. Karena tadi sejarahnya politik tadi. Dan itu tidak bisa diharap ke siapa lagi, ke pemerintah. Ya itu kembali ke rakyat. Perjuangan rakyat, gerakan rakyat. Bukan kami mengharapkan, oh nanti dari sana yang menyuarakan kami. Tidak, itu kembali ke rumput, kembali ke perjuangan rakyat. Termasuk Kakak Duli yang iya, jadi suku-sukunya di sana maksudnya harus bersatu. Bukannya ikut permainan Freeport lagi begitu. Ya kan begitu. Jangan lagi diadu domba oleh Freeport mau dengar begitu. Jangan terlalu tergiur dengan tawaran uang yang hanya tidak sesuai dengan harga dirimu, filosofimu, budayamu yang sedang dihancurkan, peradabanmu yang hilang. Itu kan tidak, yang Freeport kasih itu tidak seberapa dengan yang gunung yang dia suka kasih hancur. Tidak seberapa. Dengan semua itu tadi Kakak Duli pasti dapat ini juga kan tadi serangan-serangan, intimidasi. Iya. Terakhir kemarin yang Hari Women Day Internasional. Tahun 2022. Itu terus Hari HAM Sedunia tahun 2022 kemarin. Hari HAM Sedunia mereka datang masuk di hotel. Saya kan memanggil mama korban. Kami melakukan diskusi perempuan. Sebenarnya apa yang sedang hilang dari perempuan begitu. Jadi kayak tadi bahwa tempat ada mama nelayan, komunitas nelayan datang, mama pasar datang, perempuan pengungsian datang. Nah, kami sedang melakukan diskusi, ada Koramil, polisi, intelijen, mereka datang kan. Ini kegiatan apa? Kenapa tidak pakai surat izin begitu? Emangnya tempat ini moyangmu, saya pakai izin. Kakak Duli minum dulu. Sambil minum. Terus ada Mama Ros Kabes dengan Mama Maria Kamirov, ini mama-mama yang perempuan hebat mereka. Mereka bilang, anak tidak usah mau ngomong, kita saja yang ngomong dan mereka. Ini kan kegiatan perempuan, kami diskusi saja. Kenapa Bapak kami harus gunakan surat ini? Kalau tahun 2014 pernah terjadi yang parah, sekretariat kami dihancurkan. Terus mereka bawa dokumen kami semua dan itu dilakukan 2014. Dan itu kan dilakukan oleh teman-teman kami sendiri. Jadi itu kawan-kawan dari rentetan bagaimana mulai dari penghancuran gunung, sungai, lingkungan hidup, ruang hidup, air, tanah, kemudian juga pangan ya Kakak Duli ya, sagu, ikan, kemudian tadi juga bagaimana macam penyakit, kekerasan, intimidasi yang banyak disampaikan oleh Kakak Duli, itu yang terjadi saat ini. Kakak Duli masih ada lagi yang mau disampaikan nggak? Kira-kira? Tidak ada. Kami punya harapan itu kan hanya Freeport dia harus tentang lingkungan yang hancur, tentang ini kan audit kerusakan itu dari pegunungan sampai dengan pesisir yang tadi. Tanpa dia menggunakan kriteria wilayah. Dia tidak boleh bilang wilayah ini masuk dalam konsennya saya, yang ini tidak, karena orang Amungme itu bukan ada dua, orang Amungme hanya satu, Kamoro hanya satu, suku Sempan hanya satu. Jadi dia harus
merehabilitasi seluruh kerusakan itu tanpa menggunakan kriteria wilayah. Jangan dia mata besar kalau hitung dolar yang dihasilkan dari gunung emas kami. Tapi dia juga harus lihat nilai-nilai kerusakan itu. Oke, nggak ada tambahan lagi, Kakak Doli. Kawan-kawan, itu tadi dari semua persoalan yang kita ketahui bahwa bicara tentang pendapatan negara itu tidak bisa dilihat hanya pada uang yang diberikan oleh Freeport saja, tetapi kalau kita melihat bagaimana kerusakan yang 54 tahun sudah diakibatkan oleh Freeport, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa dengan semua kerusakan yang sudah dilakukan oleh Freeport, pemerintah hari ini, pemerintah Indonesia hari ini itu masih mendukung Freeport begitu. Dan dengan semua kekerasan terus-menerus yang terus juga berlangsung, kenapa sampai sekarang masih dilakukan pembiaran begitu ya? Kakak Doli, itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawabi bersama-sama, karena tadi kita tidak bisa lagi mengharap atau bahkan menggantungkan nasib kepada baik itu para elit yang ada di pusat maupun di lokal yang memang mereka mendukung Freeport dengan berbagai macam lah tadi, mulai dari regulasi, mulai dari tadi juga menggunakan aparat dan termasuk intimidasi yang terus dilakukan. Itu semua harus kita jawabi bersama-sama. Mungkin itu dulu kawan-kawan, sampai jumpa di Ngobar Jatam selanjutnya. Terima kasih.